Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari Prodi Pendidikan IPS angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya sebagai tour guide wisata Siring 0 km Banjarmasin. Nah, jadi Siring ini adalah salah satu atau satu di antara destinasi wisata yang ada di Banjarmasin. Nah, yang mana di Siring 0 km ini juga menyediakan banyak objek wisata lainnya. Nah, seperti susur sungai, terus juga ada menara pandang, dan juga ada patung bekantan yang dianggap sebagai ikonik Banjarmasin. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu destinasi wisata 0 km Banjarmasin. Nah, jadi di destinasi wisata 0 km Banjarmasin yang seperti saya jelaskan tadi, yang pertama itu ada menyediakan lahan yang bisa kita manfaatkan sebagai tempat bersantai, baik itu bersama teman, bersama keluarga, maupun bersama pasangan kita. Nah, jadi di Siring 0 km ini menyediakan banyak tempat-tempat duduk maupun tempat-tempat nongkrong lainnya beserta jajanan-jajanan yang disediakan di tempat tersebut. Nah, kenapa di 0 km ini biasanya itu ketika sore ataupun menjelang malam itu biasanya banyak pengunjung di sana. Nah, dikarenakan di situ adalah waktu orang-orang untuk beristirahat atau untuk meluangkan waktunya bersama teman-teman, keluarga maupun pasangannya. Nah, karena juga di tempat Siring 0 km ini banyak ditumbuhi atau banyak pohon-pohon besar atau pohon-pohon rindang yang menaungi di sana, sehingga orang betah untuk berlama-lama di sana. Nah, selain itu juga di 0 km Siring Banjarmasin ini juga menyediakan hotspot atau area wifi yang bisa diakses secara umum. Nah, jadi karena banyak di antara kita sekarang masih mengeluh akan mahalnya paket data, ya kan? Nah, jadi ada sebagian orang yang memanfaatkan Siring 0 km ini sebagai nongkrong dan sambil wifi. Nah, terus juga di Siring 0 km juga banyak gazebo yang menyediakan tempat-tempat duduk yang nyaman. Terus juga ada peralatan-peralatan yang bisa kita gunakan seperti tempat skateboard. Nah, bagi teman-teman yang bisa main skateboard, yang suka main skateboard atau main sepatu roda, nah cocok banget nih untuk datang ke 0 km Banjarmasin. Nah, karena di situ menyediakan banyak fasilitas seperti tempat-tempat media-media untuk menunjang berlatih atau belajar untuk skateboard maupun sepatu roda. Nah, ada juga tempat untuk BMX, nah sepeda-sepeda anak-anak biasanya. Nah, terus juga di 0 km juga banyak background yang bisa kita manfaatkan sebagai momen foto. Nah, karena kan di antara kalian pasti banyak nih yang suka foto-foto atau selfie-selfie. Nah, kalian wajib banget untuk mengunjungi 0 km ini untuk sebagai profil kalian, ya kan? Nah, karena biasanya orang yang sering foto-foto itu sering mengubah foto profilnya. Oke, teman-teman. Nah, selain itu juga masih banyak lagi fasilitas yang disediakan di sana seperti WC umum yang nyaman, bersih, dan juga keadaan di sana cukup bersih karena dijaga oleh teman-teman kita yang ada di sana. Nah, dan jangan lupa juga kepada para pengunjung, jagalah selalu kebersihan dimanapun Anda berada, buanglah sampah pada tempatnya dan jangan sampai mengotori tempat-tempat yang bersih. Nah, jadi jagalah kebersihan. Nah, terus juga kita melanjut ke seberang
dari 0 km. Nah, jadi di seberang 0 km itu ada lagi yang namanya siring menara pandang. Nah, di siring menara pandang itu kurang lebih dengan siring yang berada di 0 km Banjarmasin atau di Komplek Sabilal Muhtadin. Nah, oh iya teman-teman, saya lupa. Tadi di siring 0 km itu menyediakan lahan parkir. Nah, mohon maaf, lahan parkir di sini masih menggunakan bahu jalan sebagai lahan parkirnya. Nah, tetapi itu sudah disediakan garis sebagai tempat parkir. Jadi jangan apa? Jangan heran. Nah, dan itu juga pasti akan dijaga oleh teman-teman kita di sana sebagai juru parkir. Nah, jadi jangan lupa juga amankan barang-barang kalian, barang-barang berharga kalian. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, terus kita lanjut ke siring menara pandang. Oke, teman-teman. Nah, jadi di siring menara pandang ini ketika kita ke sana, kita langsung disuguhkan dengan tunjang atau tingginya menara pandang di sana. Nah, jadi menara pandang itu dibangun sejak tahun 2014 lalu. Nah, jadi diresmikan pada tahun 2014 yang mana untuk luasnya itu mencapai 1 kali 36 meter dengan tinggi 31 meter. Nah, yang mana di dalam atau di atas ya, di atas bagian atas, karena siring ini memiliki 4 lantai. Nah, jadi lantai yang paling atas itu tempat kita untuk melihat suasana Banjarmasin atau melihat pemandangan-pemandangan indahnya kota Banjarmasin ya teman-teman. Nah, jadi di atas menara pandang itu bisa menampung hingga 200 orang. Wow, lumayan banyak kan teman-teman kalau diisi penuh. Jangan lupa kalian wajib untuk naik ke atas. Nah, kenapa wajib naik ke atas? Karena tidak dipungut biaya sama sekali ya teman-teman. Masya Allah. Nah, jadi untuk menara pandang ini kalian bisa naik tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, kalian bisa naik. Tapi jangan lupa hati-hati saat naik tangga ya teman-teman. Karena banyak tangga di sana digunakan oleh adik-adik kita di sana sebagai mainan, naik turun. Nah, oleh karena itu tetap jaga keselamatan kalian. Nah, ketika kalian berfoto-foto di atas, jangan lupa jaga juga barang-barang kalian. Nah, karena kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang berharga kalian karena itu merupakan kelalaian kalian sendiri. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya kita melangkah. Oh iya, saya lupa jelaskan nih fasilitas-fasilitas yang ada di siring Banjarmasin. Nah, wisata siring ini kurang lebih seperti dengan 0 km tadi ya teman-teman, menyediakan banyak fasilitas juga. Nah, yang terutama itu adalah gazebo-nya. Nah, karena di sana banyak gazebo juga. Terus tanaman-tanaman di sana juga rindang, ya kan, tanaman-tanaman hias, tanaman ataupun pohon-pohon yang rindang sehingga membuat suasana di sana makin adem ayem. Nah, jadi pastilah kalian betah di sana ya teman-teman. Nah, terus juga di sana menyediakan hotspot umum. Nah, jangan juga di sana menyediakan WC umum atau tempat-tempat buang air kecil. Nah, jadi sana jangan sungkan untuk bertanya mengenai tempat-tempat yang ada di sana. Nah, juga nanti saya akan jelaskan sedikit paparan atau penjelasan mengenai menara pandang ini. Nah, jadi di menara pandang itu di bagian sebelah kiri itu terdapat tempat kita untuk naik kapal atau klotok ya teman-teman, kami biasanya menyebut klotok. Nah, di situ di bagian kiri itu terdapat klotok dan juga speed. Nah, itu biasanya kita sewakan untuk speed. Nah, dan untuk klotok itu biasanya kita pergunakan untuk susur sungai. Nah, tapi untuk susur sungai akan saya
jelaskan nanti ya teman-teman. Nah, terus juga kita tarik ke sebelah kanan lagi. Nah, di sebelah kanan lagi itu ada lantai yang khusus didesain oleh pihak pihak Siring. Nah, pihak pengelola pariwisata Siring ini dengan ornamen-ornamen yang bisa kita manfaatkan. Nah, di situ juga banyak terlihat batu-batu atau alas jalanan, nah berupa bentuk batu-batu yang timbul. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan refleksi untuk kaki kita. Nah, biasanya kita sebut untuk orang-orang yang rematik atau bermasalah di bagian kaki. Nah, bisa di situ sambil jogging ya teman-teman. Nah, terus juga kita tarik lagi sedikit ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan lagi itu tadi ada yang namanya pasar terapung. Nah, jadi ada sejenis rumahan atau bubungan. Nah, kata orang Banjar itu bubungan, yang mana di bawahnya itu nanti akan dipakai untuk pasar terapung. Nah, pasar terapung sendiri ini biasanya buka atau ada pada saat pagi maupun sore hari, dan juga biasanya juga sudah pasti ada itu pada malam Minggu. Nah, jadi malam Minggu pasar terapung pasti buka ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau melihat pasar terapung secara jelas dan mau berbelanja juga di sana, karena banyak yang disediakan di pasar terapung. Nah, tidak hanya buah-buahan saja teman-teman, tetapi banyak kue-kue tradisional atau khas Banjar yang disediakan di sana, seperti cucur, apem berabai, wajik, terus tapai. Nah, banyak lagi makanan-makanan khas Banjar yang ada di sana. Nah, ada lagi juga soto, ya kan, soto Banjar. Nah, bisa kalian kunjungi tempat tersebut, yaitu pasar terapung. Nah, jadi lumayan dekat dari Menara Pandang tadi ya teman-teman. Kita bisa jalan kaki aja ke sana. Nah, terus kita juga bisa tawar menawar di sana ya teman-teman. Nah, karena di adat Banjar ataupun di kebudayaan Banjar ada yang mengenal namanya istilah ijab atau ijab kabul. Nah, ijab kabul misalnya pembeli itu harus mengucapkan tukar. Nah, yang menjual itu harus mengucapkan jual seadanya, berelaan. Nah, ya teman-teman, itu biasanya dipakai oleh masyarakat Banjar ketika melakukan transaksi jual beli. Nah, jangan lupa dipakai ya teman-teman ketika Anda ke sana. Nah, terus juga biasanya para penjual di pasar terapung. Nah, jadi pasar terapung itu adalah pasar yang terapung di atas air. Nah, jadi pasar terapung ini penjualnya itu menggunakan sampan atau perahu kecil, yang mana di dalamnya terdapat jualan-jualan mereka seperti buah-buahan, makanan, dan banyak lagi yang mereka jual di situ. Nah, jadi semuanya diletakkan di dalam perahu kecil tersebut. Nah, nanti dibawa ke tempat Siring tadi. Nah, untuk dijualkan kepada pengunjung. Nah, nanti ketika pengunjung mau membeli, itu pengunjung akan diberi seperti tongkat yang berisikan atau yang di ujungnya terdapat paku ya teman-teman. Nah, supaya apa? Nah, jadi ketika kita diberikan tongkat yang berisi paku tersebut, agar kita lebih mudah untuk mencongkel atau menyangkutkan menyangkutkan atau menyantolkan, ya kan. Nah, menyantolkan buahan atau makanan yang kita inginkan. Nah, misalnya nih ada buah apel yang mau kita beli. Nah, jadi kita cantolkan buah apel dengan satu kayu yang berisi atau yang di ujungnya terdapat paku tadi, dengan mencantolkannya seperti itu. Baru kita ambil. Mudah kan teman-teman? Jadi kalian jangan takut jatuh, jangan takut karena nggak bisa berenang.
jadi takut untuk berkunjung di Pasar Terapung karena Pasar Terapung di sini sudah memiliki seperti tempat untuk pengunjung membeli dengan luas yang cukup lumayan untuk kita berdiri, untuk kita berduduk berjalan-jalan di pinggiran Pasar Terapung tersebut. Nah, oke teman-teman. Oh iya, saya lupa teman-teman. Jadi kita flashback lagi. Nah, oke, kita flashback lagi. Kita kembali lagi ke belakang. Nah, jadi di ujung sebelah di ujung sebelah kiri dari menara pandang itu terdapat ornamen atau patung bekantan teman-teman. Nah, jadi patung bekantan ini merupakan ciri khas atau ikonik dari masyarakat Banjar. Nah, jadi di daerah Banjar itu sangat identik dengan adanya kera maupun bekantan. Nah, sehingga ini dijadikan sebuah ornamen, dijadikan sebuah tugu untuk sebagai ciri khas bahwa itu adalah ciri atau khas hewan dari atau satwa dari budaya Banjar. Nah, seperti halnya patung singa yang ada di Singapura, teman-teman. Nah, di tempat ini juga bekantannya memiliki seperti semacam selang atau pipa yang ada di dalam mulutnya yang mengeluarkan air. Nah, seperti layaknya patung yang ada di Singapura ya, teman-teman. Nah, terus kalian juga di sini bisa berfoto-foto bareng dengan teman-teman ataupun dengan pasangan ataupun keluarga kalian. Nah, jadi di sini sangat bagus untuk kalian mengambil foto-foto bersama. Nah, karena lumayan luas untuk area di sini dan juga patungnya lumayan besar ya teman-teman, nggak bisa dipeluk. Jadi kita banyak menyediakan fasilitas juga di sana seperti tempat gazebo, terus tempat duduk. Nah, dan juga ada tempat olahraga ya teman-teman di samping dari tugu atau monumen bekantan tersebut. Nah, jadi ada tempat olahraga seperti main basket, main tenis. Nah, jadi bisa dipakai ataupun main futsal. Nah, main futsal juga bisa ya teman-teman di sana. Nah, ya mohon maaf tadi saya kelewat ya. Jadi kita lanjutkan nih pembahasannya. Oke. Nah, terus kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan menara pandang itu terdapat klotok ya teman-teman untuk susur sungai. Nah, untuk susur sungai. Nah, jadi untuk susur sungai ini terdapat 3 tujuan utama yang bisa kalian datangi ya teman-teman, yang bisa kalian kunjungi. Yang pertama itu adalah Pulau Kembang. Nah, di mana di Pulau Kembang ini adalah tempat yang wajib kalian kunjungi karena di sana banyak menyediakan tempat yang bernuansa alam. Nah, karena juga di sana banyak kera yang pastinya menghampiri kalian ketika kalian membawa makanan ataupun buah-buahan ya teman-teman. Nah, jadi simpan baik-baik makanan Anda jikalau tidak mau diambil sama kera-kera yang ada di sana. Atau di antara kalian mau bagi-bagiin makanan atau bagian-bagian buah kepada kera yang ada di sana. Nah, wajib banget ya teman-teman untuk mengambil sesi untuk berbagi kepada kepada satwa-satwa atau binatang-binatang yang ada di sana. Nah, tetapi jangan lupa lagi ya teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sana. Nah, nanti kalian juga akan dipandu oleh teman-teman kita yang ada di sana sehingga bisa menjalani wisata alam kalian dengan nyaman. Nah, selanjutnya ada Kampung Hijau. Nah, jadi objek wisata kedua untuk susur sungai yang wajib kalian kunjungi itu adalah Kampung Hijau. Nah, Kampung Hijau sendiri itu terletak di pinggiran sungai atau di pesisir sungai ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari kejauhan itu sangat
estetika ya kan, sangat indah. Nah, karena di situ kita melihat rumah-rumah warga yang ada di kampung tersebut berwarna hijau semua tanpa ada warna yang lain. Nah, baik itu dari segi tanaman yang ada di depan rumah, terus keset yang ada di depan rumah, pagar-pagar rumah semua berwarna hijau. Nah, jadi bagi kalian yang suka foto-foto panorama ini cocok sekali kalian untuk berkunjung ke tempat ini. Nah, dengan tarif kurang lebih Rp10.000. Wow. Nah, terus berapa tarif tadi untuk ke Pulau Kembang? Nah, untuk ke Pulau Kembang itu cukup 35.000 untuk ke Pulau Kembang. Nah, ke Pulau Kembang lumayan jauh ya teman-teman. Terus juga, nah yang selanjutnya itu ada Pasar Terapung. Nah, Pasar Terapung, objek yang ketiga kita yang wajib kalian kunjungi itu adalah Pasar Terapung. Nah, Pasar Terapung itu terbagi menjadi dua, yaitu Pasar Terapung Kuin dan Pasar Terapung Lok Baintan. Nah, Pasar Terapung ini seperti yang setelah saya jelaskan tadi, semua kegiatan transaksi jual beli kita lakukan atau pedagang lakukan itu di atas air menggunakan sampan ya teman-teman. Nah, jadi kalian harus menggunakan kolotok untuk membeli di sana. Nah, juga untuk tarif. Nah, untuk tarif biasanya kita di sini lebih fokus kepada tarif per per kapal ya teman-teman. Nah, per rombongan. Nah, jadi misalnya untuk perombongan itu kalian bisa urungan sampai mencapai 450k. Jadi untuk satu buah kapal itu 450k dengan muatan orang kurang lebih 20 orang ya teman-teman. Nah, terus juga kalian juga bisa menikmati wisata kuliner menggunakan kapal atau klotok ini. Nah, wisata kulinernya itu apa? Yaitu soto Bang Mamat. Nah, soto Bang Mamat ini juga bisa kita tuju menggunakan klotok, menggunakan jasa perahu atau klotok. Nah, dengan muatan 20 orang. Nah, untuk tarif sendiri lumayan murah ya teman-teman. Untuk soto Bang Mamat itu ada 300.000 untuk satu buah klotok. Nah, yang bisa ditampung oleh 20 orang. Nah, jadi 20 orang bisa urungan untuk kesana. Nah, biasanya untuk penyewaan satu buah klotok ini dilakukan oleh teman-teman atau komunitas maupun bersama keluarga ya teman-teman. Nah, karena lebih hemat teman-teman dibandingkan kalian per orang. Nah, biasanya per orang itu lebih mahal. Nah, untuk susur sungai sendiri juga masih banyak lagi yang lainnya seperti susur sungai Banjarmasin. Nah, susur sungai Banjarmasin itu kita mengelilingi seluruh wilayah atau seluruh sungai, sebagian besar sungai yang ada di Banjarmasin. Nah, nanti akan dijelaskan sama paman. Nah, atau orang yang bekerja di tempat atau pada klotok tersebut. Nah, nanti dijelaskan ini tempatnya ini untuk ini. Nah, biasanya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi terus juga ada susur sungai. Nah, untuk susur sungai sendiri itu lebih hemat ya teman-teman karena cuma 125.000 saja. Nah, 125.000 saja. Nah, karena ini biasanya yang dipakai oleh anak-anak ya teman-teman. Untuk susur sungai saja itu 125.000. Nah, karena juga tidak lumayan lama untuk perjalanannya sehingga objek wisata susur sungai saja ini lebih murah dari susur sungai yang lainnya seperti ke kampung ke Pulau Kambang ataupun ke Kampung Hijau. Nah,
Oke teman-teman, untuk susur sungai kita sampai di situ dulu. Nah terus kita lanjutkan ke kemana? Kerja lagi. Cukup teman-teman ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jangan lupa kalian harus wajib mengunjungi wisata-wisata yang ada di Banjarmasin untuk mengeksploitasi kebudayaan atau mengeksplorasi keberagaman hayati yang ada di Banjarmasin. Nah, khususnya kepada teman-teman orang Banjar, nah kenakan Banjar ya kan. Nah itu harus wajib tahu apa saja wisata-wisata Banjarmasin yang bisa kita eksplorasi, sehingga masyarakat umum atau masyarakat luar maupun orang luar negeri bisa mengetahui ini loh wisata kita yang bisa kita sediakan untuk teman-teman semua. Nah jadi dipersilakan kepada teman-teman yang mau berkunjung ke tempat wisata ini. Saya ucapkan terima kasih. Jikalau masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kembali. Begitu saja pemaparan dari saya. Saya selaku tour guide pada wisata 0KM Banjarmasin, nah, beserta cabang-cabang objek wisatanya. Cukup sekian penyampaian saya. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial.